Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Indah Lestari Nasution dari Prodi Ekonomi Syariah 5. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, di Microsoft Word saya akan menjelaskan bagaimana caranya memberi label pada sebuah gambar di dalam sebuah dokumen. Nah, bukan hanya memberi label, tapi juga bagaimana cara membuat daftar gambarnya. Nah, kemudian di Microsoft Excel, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan tab border dengan tab alignment. Nah, kemudian di Microsoft PowerPoint, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar PowerPoint. Nah, untuk yang pertama, kita ke Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word saya akan menjelaskan bagaimana kita memberi label pada sebuah dokumen yang ada gambarnya. Nah, pertama kita pergi ke Insert, kemudian kita pilih Picture. Nah, kemudian pilih This Device. Kita cari gambarnya dulu, misalnya ini. Kemudian insert, kemudian atur gambarnya, misalnya seukuran gimana. Nah, kemudian kita taruh dua gambar. Ini satu lagi. Oke. Sama seperti yang tadi, kita atur gambarnya. Nah, bagaimana caranya kita memberi label pada gambar? Nah, yang pertama, kita klik gambarnya, klik kanan. Nah, kemudian di sini ada insert caption. Nah, klik insert caption. Kemudian new label, kita ketik di sini gambar, klik OK. Nah, kemudian di caption kita tulis di sini banjir Sumatera Utara. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian kita atur fontnya, tulisannya ke Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Nah, kemudian sudah muncul di sini gambar 1 banjir Sumatera Utara. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama ke gambar yang kedua. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membuat daftar gambar? Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana tutorial caranya membuat daftar gambarnya. Yang pertama, kita buat dulu daftar gambar. Nah, kita letakin di tengah, kemudian tulisannya. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita pergi ke menu reference. Nah, di sini ada insert table of figure. Kita klik. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah otomatis muncul dari gambar 1 tadi banjir Sumatera Utara, kemudian gambar 2 tanah longsor di halaman 1 kedua-duanya. Nah, seperti itulah tadi cara memberi label pada gambar di sebuah dokumen dan cara membuat daftar gambar. Sekarang kita ke Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan tab border dengan tab alignment. Nah, yang pertama kita buat dulu tabel buat sesuai kebutuhan. Nih,
kemudian kita pergi ke tab border. Nah, di tab border ini ada banyak macamnya, ada button border yaitu garisnya hanya di bawah. Kalau top border garisnya di atas, left border itu di kiri, kalau right border itu di kanan. Kalau no border tidak ada garis baik di kanan, di kiri, di atas maupun di bawah. Nah, biasa kita pakai yang all border. Nah, sudah jadi seperti ini tabelnya. Selanjutnya teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan, mau dilebarin, mau dikecilin, terserah teman-teman sesuai kebutuhannya. Nah, kita misal di sini mau buat tentang identitas siswa ya. Nama, kemudian kelas. Nah, di sini kita buat umur. Nah, ini teman-teman bisa juga atur bentuk, atur di mana letaknya huruf kalimat ataupun kata yang ada di dalam tabel. Nah, kita pilih yang rata tengah. Nah, kemudian tabel sudah rapi, kemudian bisa diisi. Di sini misalnya kita buat. Nah, kemudian kita buat di sini kelasnya kelas 5. Kemudian di sini umurnya 12 tahun. Nah, sama halnya kita juga kalau mau atur rata tengah, rata kiri kanan. Nah, seperti ini dia. Nih. Nah, kita pakai yang rata tengah biar rapi. Nah, selanjutnya kita mau ke tab alignment. Nah, di sini saya buat tabel baru. Nah, misalnya kita mau buat jurnal harian. Kita buat dulu judulnya. Nah, ini kita gabungkan itu menggunakan, nah di sini merge and center. Nah, ini tuh fungsinya menggabungkan sel. Nah, kemudian kita pilih yang sama, all border. Tuh, sudah jadi. Selanjutnya kita mau bikin di sini kita buat nama hari ya. Kita buat aja Senin Selasa. Nah, seperti ini hanya contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa atur sendiri bagaimana jaraknya. Kita kemudian buat tabel lagi. Nah, kita klik yang bagian jurnal harian. Nah, di tab alignment ini fungsinya adalah kita bisa mengatur bagian orientasi. Kita mau buat hurufnya miring, mau buat hurufnya lurus. Kita buat contoh miring ya. Ini terserah teman-teman mau di mana, kita buat di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian tulisannya akan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal atur ini tabelnya, ukurannya, lebarnya. Nah, kemudian jadi seperti ini. Nah, itulah tadi bagaimana penggunaan tab border dengan tab alignment. Nah, selanjutnya kita ke Microsoft PowerPoint. Nah, tampilan PowerPoint itu akan seperti ini ketika baru dibuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar mengenai PowerPoint. Nah, ketika kita membuka PowerPoint, nah kemudian akan muncul seperti ini. Dia kalau di dalam PowerPoint itu slide ya, teman-teman. Nah, kalau kita mau nambahin judul bisa kita ketik di sini, atau kita mau nambahin slide, kita bisa klik di sini ada new slide. Ini ada pilihannya, ada title and content, kemudian section header, to content. Nah, saya akan pakai yang to content. Nah, seperti biasa kita buat dulu judulnya. Kita buat di sini bencana alam misalnya ya. Nah, teman-teman bisa atur nih tulisannya mau di tengah, mau rata kiri atau rata kiri kanan. Saya biasa pakai di tengah. Nah, kemudian di sini ada dua tabel ya.
ada 2 tempat. Nah, di sini ada gambar, saya mau upload gambar. Nah, kita klik picture, kemudian from device, kita cari gambar yang sudah kita download. Nah, di sini ada gambar ini, kemudian saya taruh di sini. Nah, teman-teman bisa atur mau ukurannya seberapa sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, sudah. Nah, kemudian di sini teman-teman mau tambahin gambar lagi bisa sesuai yang dimau. Nah, ini kita pakai yang ini deh. Nih, sesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Nah, ini sudah seperti ini, diatur mau gimana bentuk besar kecilnya. Nah, bisa segini, terserah teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di Microsoft PowerPoint. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penggunaan Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.